Kami adalah angkatan yang spesial. Bagaimana tidak, pandemi ini memberikan banyak pengalaman baru bagi kami. Mulai dari mengikuti perkuliahan daring dan sidang skripsi secara daring. Bukan hanya itu saja, wisuda yang kami impikan pun dilakukan secara daring. Kekhawatiran akan masa depan sempat terpikirkan dalam benak kami. Namun ternyata kami tetap bisa mewujudkan cita-cita kami. Sekarang kami mau berbagi cerita dengan kamu. Saya dapat merasakan atmosfer kebahagiaan yang muncul dari pancaran wajah bahagia dari para wisudawan, wisudawati maupun para orang tua. Saat ini aku kerja di audit bagian assurance. Saya pekerjaannya kan sebagai konsultan keuangan. Konsultan keuangan di sini tuh kerjanya lebih ke memastikan bahwa pembukuan dari perusahaan tuh udah sesuai dengan standar. So nowadays, I run my online business with my own brand, Alpha Watches. My day-to-day activities include content creating, managing and running ads, packaging orders, and of course, making the financial statements of my own company. Kerjaan saya sekarang sebagai auditor, mostly saya bekerja untuk melakukan pengecekan terhadap balance of account dari suatu perusahaan untuk memastikan apakah account tersebut telah dinyatakan dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. I'm working for my family business in foreign accounting and digital marketing. Sekarang aku bekerja sebagai asisten dosen program studi akuntansi dan aku bekerja untuk mengkoordinir khususnya lab akuntansi seperti aspek yang akan mengajar dan juga materi yang akan disampaikan pada semester tertentu. Pekerjaan aku sekarang sebenarnya sesuai namanya, jadi audit ya. Jadi memang audit ke klien, misalnya do field work gitu ya. Misalnya melakukan berbagai audit prosedur seperti inquiry ke klien, atau mungkin vouching documents-nya, atau misalnya inspection atau physical observation saat stok opnam. 네, 현재는 프리랜서 통역사로 근무를 하고 있으며 주로 비즈니스 통역과 인도네시아의 지점에 한국 본사 감사팀이 왔을 때 통역을 하고 있습니다. Sekarang aku lagi ambil S2 di China setahun dan udah semester akhir, sudah semester 3. So, aku sedang ambil tes. Sekarang aku kerja sebagai auditor, jadi kerjaanku sehari-hari itu kayak untuk ngecekin kewajaran laporan keuangan, untuk lihat transaksi keuangan perusahaan tuh udah sesuai nggak dengan yang semestinya. Pekerjaan aku tuh sekarang sebagai auditor, jadi aku jelasin sedikit tentang audit kali ya. Audit itu tugasnya untuk mengecek laporan keuangan perusahaan. Jadi sekarang aku lagi work from home, mengaudit klien-klien aku di bidang bisnis Indonesia, khususnya itu di bidang financial institutions atau perbankan. Saat ini saya kesibukan sehari-hari adalah sebagai seorang pegawai pajak. Saya bertugas di salah satu kantor pelayanan pajak di Jakarta dan saya bertugas sebagai penyuluh pajak. 현재 파워플랜트 컨스트럭션 컴퍼니에서 프로젝트 코스트 컨트롤 매니징을 주 업무를 하고 있어요. 프로젝트 진행 중에 발생하는 다양한 비용들을 관리하고 회사의 캐시플로우를 고려해 일반 비용을 포함한 다양한 캐시아웃 스케줄을 관리하고 있습니다. Jadi menurutku akuntansi itu hal yang gak akan tidak terpakai ilmunya. Jadi mau at the end setelah kalian belajar dan merasa, oh ternyata kayaknya kurang cocok deh kalau kerja sebagai akuntan di perusahaan. Tapi knowledge itu bakal tetap kepakai di keuangan, pribadi, even di keluarga suatu saat nanti. Dan kalaupun bikin bisnis sendiri, itu juga nggak akan hangus. So, nggak rugi sih ambil akuntansi. Karena akuntansi harus balance. Jadi ketika kita kerjain akuntansi, itu kan berkaitan dengan angka-angka. Jadi kalau misalnya ada yang nggak balance, itu pasti kita jadi penasaran. Dan ketika nanti hasil akhirnya balance, itu pasti ada kepuasan tersendiri. Nah,
kepuasan tersendiri itu yang menurut aku menarik sih dari akuntansi. Buat aku pribadi, akuntansi menarik. Soalnya dulu aku SMK kan juga udah akuntansi juga kan, jadi kayak dilanjutin. Tapi yang menarik buat aku sih gimana orang bisa menyajikan laporan keuangan yang bisa buat pembukuan yang agak ribet sampai jadi sesuatu yang bisa disajiin buat orang lain dan kepake gitu. Accounting is very interesting because just by knowing the basics, you can see the condition of a company. Based on my personal experience, which was rather fun to me, was when I had to interpret for the Korean auditing. I saw a few conditions that was taught in my university days, in my class. I use my accounting knowledge I learned at UPH to make the financial statements of my business. And aside from that, I can derive important and useful information from these financial statements. I do a ratio analysis to know the profitability of each of my months, and also a horizontal analysis to compare the sales and profitability of each of my different months. Untuk konsep akuntansi, sebagai konsultan kan kita diharuskan untuk bisa lebih mengerti dibandingkan klien-klien kita. Konsep akuntansi yang paling berkaitan dengan pekerjaan saya saat ini yaitu auditing dan financial accounting. Kalau menurut aku, semua materi akuntansi yang aku pelajari di UPH itu bisa diterapkan di dalam dunia pekerjaan aku sekarang. Contohnya sekarang kan aku lagi mengaudit. Nah, dengan mengaudit itu, sebenarnya mengaudit itu adalah kita memeriksa bagaimana penerapan akuntansi di dalam perusahaan tersebut. Jadi, sebagai seorang auditor, kita harus memahami seluk-beluk dari akuntansi itu sendiri. Wah, kalau ditanya peluang, tentunya lulusan dari akuntansi itu memiliki peluang yang sangat amat besar dan banyak banget jenis-jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian dari akuntansi. Contohnya tax analyst, terus auditor, kemudian misalnya mau kerja di pemerintahan seperti saya di sektor perpajakan juga bisa. Terus bisa jadi konsultan, dan bahkan kalau mau starting bisnis sendiri juga perlu banget menurut saya untuk bisa menguasai ilmu akuntansi. Kita bisa ngeliat bisnis di Indonesia tuh berkembang terus-menerus kan ya, makin berkembang, makin banyak orang lebih tertarik untuk buka bisnis sendiri, makin banyak fieldwork baru yang dibuka, dan dengan munculnya berbagai bisnis yang baru, itu di situ pasti seorang akuntan tuh diperlukan. Jadi itu kayak berjalan beriringan, jadi kayak pekerjaan akuntan tuh kayaknya nggak bakal pernah habis gitu ya. Walaupun orang bilang, oh mungkin bisa digantikan oleh komputer, itu udah kayak nggak mungkin. I believe accounting is important, very important. Wherever you go, everybody is accounting. Every business is accounting. And I think the chances of accounting job out there is really big, even though people are saying that we will be replaced by automated bots and everything, but I don't think that's visible. I don't think that's true, because accounting doesn't only about bookkeeping. Bookkeeping and accounting is really different. In accounting, you need to analyze, you need to make decisions. You have to analyze things the way I don't think robots or any robot automation will do. 제 생각에는 모든 학문이 그렇듯이 회계학도 연습과 노력이 최선이라고 생각해요. 지속적인 연습이 여러분들의 모든 시험뿐만 아니라 모든 결과에 좀 좋은 결실을 맺을 수 있게 도와줄 것 같습니다. 그러니까 연습만이 최선입니다. Mungkin yang paling penting itu untuk bisa mengerti banget dari basic accounting di awal, supaya nanti waktu accounting yang makin kompleks dan ribet itu jadi nggak keteteran. Nah, tips untuk belajar akuntansi dari aku tentunya kalian harus sering latihan soal. Dan yang pasti kalau memang kalian ada yang kebingungan, jangan malu untuk bertanya kepada dosen, kepada teman, bahkan kakak kelas yang mungkin kalian kenal. Perjalanan kami masih panjang. Namun sebagai lulusan akuntansi UPH, kami memiliki kepercayaan diri untuk terus maju dan berkarya. Karena akuntansi UPH, satu kata yang melambangkan akuntansi UPH buat aku itu memorable, unforgettable, insightful, remarkable,
dynamic, challenging, Mantap. 기회. Opportunity. exciting. berkualitas. 제 생각에는 어카운팅 오페하는 마치 씨앗과도 같다고 생각해요. 여러분들이 이제 막 들어와서 공부도 해야 되고 친구도 사귀어야 되고 해야 될 일들이 많을 텐데 앞으로 약 3년간의 이러한 과정을 거쳐서 여러분들이 이 어카운팅 씨앗이 나중에 자라서 큰 나무가 되어서 이 대학교를 졸업하고 나서 여러분들이 취업을 한 후에 여러분들이 이제 우페하의 위상을 점점 이렇게 드넓힐 수 있는 큰 나무가 될 거라고 생각해요. 그러니까 여러분들 모두 화이팅입니다. Selalu di hati.